Shalom isi, haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam program malam hari ini, itu Gizi Word. Dan ini merupakan renungan online dari Persekutuan Doa Oikumene Grace Community, yang mana ini untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita mulai renungan malam ini dengan suatu tema yang masih ada kesangkut pautnya dengan yang hari Selasa, yaitu hidup yang bersuka cita. Hidup yang bersuka cita, ya. Yang mana pembacaan firman malam ini, teman-teman Gizi, kita membaca dari Yesaya 54 ayat yang ke-11b sampai dengan yang ke-14. Oke, yuk. Kalau sudah dapat semua, yuk. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Oke. Tentunya kita menginginkan hidup dalam sukacita. Namun pada kenyataannya, keinginan itu bukan hanya datang dari diri kita saja, tetapi Tuhan juga menginginkan kita hidup dalam penuh dengan sukacita. Ya, penuh dengan sukacita. Bahkan keinginan Tuhan jauh lebih besar supaya kita bersukacita dalam hidup ini. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu keselamatan manusia. Ya, sebagaimana ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ya. Jika kita mendalami nas kita ini, bahwa perjalanan bangsa Israel ini boleh jadi memberikan pelajaran berharga bagi kita saat ini. Bagaimana suatu bangsa itu, ya, bangsa Israel itu dituntun oleh Tuhan menjadi umat yang diberkati, menjadi bangsa yang besar, ya. Namun kita melihat apa yang terjadi. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang menderita, bangsa yang bangsa yang terhina. Ya. Mengapa mereka menjadi seperti itu? Nah, inilah contoh umat yang menyia-nyiakan kasih Tuhan, bangsa yang tidak lagi mengenal akan Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan dari sosok luar, namun dari dalam diri dan dari perbuatan mereka, ini mereka sama sekali menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya, bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, inilah yang dinamakan kebiasaan yang tidak berbuah, kebiasaan yang tidak berbuah.
hal seperti ini penting untuk kita dalami. Bisa aja karena kita sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan sehingga kita jatuh statusnya kepada apa? Rutinitas tanpa buah yang dalam sikap, perilaku atau pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada Allah. Apa yang terjadi pada umat Israel yang walaupun mereka telah jatuh dalam dosa yang besar, namun gimana ya, ternyata kasih Tuhan tetap kepada umatnya. Kasih Tuhan tuh lekat kepada bangsa Israel. Maka Tuhan membuat perjanjian yang baru, yaitu umat yang dibangun dari kebenaran Tuhan. Dari kebenaran Tuhan. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas bagaimana Tuhan membangun suatu kingdom, suatu kerajaan yang megah dengan batu-batu yang mahal, gitu, mahal bahkan. Dan orang yang mendiami kerajaan itu akan aman tanpa rasa takut, aman tanpa rasa takut. Ya. Janji keselamatan itu pun telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan perlindungan, ketenangan, dan kedamaian. Yesus Kristus itu adalah tempat kebahagiaan kita, tempat sukacita, tempat untuk memberkati, ya, dan menyelamat kita. That's why Tuhan Yesus berkata juga, ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kemudian dilanjutkan apa? Tuhan Yesus ngomong lagi, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, gitu, fulfill, ya, di ayat yang ke-11 dalam Yohanes yang ke-15, ya, penuh, gitu. Bukan hanya keinginan Tuhan yang begitu besar supaya kita hidup dalam sukacita, tetapi juga Tuhan memberikan jalan, ya, dan memanggil kita untuk masuk ke dalam sukacita yang berasal dari Tuhan, ya, bukan dari mana-mana, tapi sukacita yang berasal dari Tuhan. Maka bagaimana kesungguhan kita untuk tetap menyatu dan bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita? Ya, karena apa? Karena disinilah letak sukacita itu. Wow, haleluya, haleluya. Oke, itu sedikit renungan kita malam ini, dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman GC, untuk di marketplace dan bagi banyak orang, ya. Lalu seperti biasa, bila teman-teman GC terberkati dengan renungan malam ini dan ingin menabur di ladangnya Tuhan melalui persekutuan doa Grace Community, ya, di akhir program, seperti biasa, di akhir program itu ada QR banking yang teman-teman GC dapat men-scan-nya agar dapat melakukan taburan di ladang itu, ya. Dan sekali lagi, ya, selamat menabur dan maju terus dalam Tuhan, dan sampai ketemu di renungan-renungan selanjutnya pada program GC Word. Dan terus tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, maju terus sekali lagi, dan jangan lupa keep smiling. Tuhan Yesus memberkati.